Halo sahabat Puri, kembali lagi sama aku Dava. Di sini aku bakal ngasih informasi menarik seputar properti. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like dan subscribe dulu ya teman-teman, biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Teman-teman ngerasa nggak sih banyak orang yang terjebak dalam kesalahan saat membeli rumah atau tanah, dan ujung-ujungnya malah bikin pusing? Nah, hari ini aku bakal kasih insight berharga biar kamu nggak salah langkah dalam membeli properti. Yang pertama, tidak cek legalitas properti dengan benar. Kesalahan pertama ini yaitu kesalahan yang paling sering terjadi, yaitu nggak cek legalitas properti dengan benar. Banyak orang-orang yang tergiur beli rumah murah tapi ujung-ujungnya malah ribet sendiri karena surat-suratnya yang bermasalah. Tapi tenang, ada tips menghindari kesalahan ini. Yang pertama, pastikan ada SHM atau HGB dan IMB atau PBG yang sudah pecah per unit. Sebelum membeli rumah atau tanah, pastikan properti yang kamu beli memiliki SHM atau HGB yang sah dan sudah pecah per unit ya teman-teman. Jika masih dalam bentuk sertifikat induk, ada resiko pembeli mengalami kendala dalam pengurusan balik nama atau kepemilikan yang sah atas properti tersebut. IMB dan PBG juga harus dipastikan sudah sesuai dengan bangunan yang dibeli untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Yang kedua, cek status tanah di BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Sebelum melakukan transaksi, lakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk memastikan properti tersebut tidak dalam sengketa, tidak berstatus tanah girik, dan tidak dalam jaminan bank atau diakunkan. Pengecekan ini bisa dilakukan dengan meminta surat keterangan pendaftaran tanah atau SKPT atau menggunakan layanan cek sertifikat online melalui website BPN jika tersedia di daerahmu ya teman-teman. Yang ketiga, gunakan jasa notaris terpercaya. Menggunakan jasa notaris atau pejabat pembuat akta tanah atau PPAT resmi, yaitu langkah penting untuk memastikan transaksi berjalan dengan aman. Notaris akan membantu memverifikasi keabsahan sertifikat, memeriksa status kepemilikan, serta memastikan dokumen transaksi seperti akta jual beli atau AJB sah di mata hukum. Nah, pastikan memilih notaris yang berpengalaman dan memiliki reputasi baik untuk menghindari risiko penipuan atau dokumen yang bermasalah. Yang kedua, tidak menyesuaikan dengan budget. Kesalahan kedua yaitu membeli properti di luar kemampuan finansial. Banyak orang yang terjebak dalam cicilan yang terlalu besar karena nggak memperhitungkan pengeluaran mereka dengan matang. Ada beberapa tips untuk menghindari kesalahan ini. Yang pertama, gunakan kalkulator KPR sebelum membeli. Sebelum memutuskan membeli rumah dengan sistem KPR, pastikan kamu menghitung estimasi cicilan yang harus dibayarkan setiap bulan. Gunakan kalkulator KPR yang tersedia di website bank atau platform properti untuk mengetahui jumlah cicilan berdasarkan harga rumah, uang muka, tenor, dan suku bunga. Idealnya, cicilan KPR tidak melebihi 30-40% dari penghasilan bulanan ya teman-teman, agar tidak membebani keuangan. Yang kedua, sesuaikan harga rumah dengan kemampuan finansial. Jangan mudah tergiur dengan rumah mewah atau fasilitas lengkap jika anggaran belum mencukupi. Pilihlah rumah yang sesuai dengan kondisi keuangan, baik dari segi harga jual, skema pembayaran, maupun biaya cicilan. Jika tabungan belum cukup, pertimbangkan lagi untuk mencari developer dengan promo DP ringan atau skema cicilan yang fleksibel yang sesuai dengan masukan bulananmu. Yang ketiga, siapkan dana tambahan untuk biaya lain-lain. Selain harga rumah dan cicilan KPR, jangan lupa ada biaya tambahan yang sering luput dari perhitungan seperti biaya notaris dan AJB, pajak BPHTB, biaya administrasi bank dan asuransi KPR, dan yang terakhir biaya renovasi atau penyesuaian rumah setelah pembelian. Nah, pastikan kamu memiliki dana darurat untuk menutupi biaya-biaya ini agar proses pembelian rumah tetap lancar dan tidak mengganggu keuangan jangka panjang. Untuk lebih detailnya tentang KPR, jangan lupa ya nonton konten aku sebelumnya, kita bongkar-bongkaran di sana. Yang ketiga, tidak mengecek lokasi dan akses. Kesalahan ketiga yaitu nggak memperhatikan lokasi dan akses properti. Jangan cuma tergiur harga murah, tapi akhirnya malah menyesal karena lokasi yang nggak strategis, akses jalan yang sulit, atau malah rawan banjir ya teman-teman. Ada nih tips cek sebelum beli properti. Yang pertama, apakah lokasi mudah diakses?
Sebelum membeli rumah, pastikan akses jalan menuju lokasi tidak sulit dan dapat dilalui kendaraan dengan nyaman. Perhatikan beberapa hal berikut seperti lebar jalan, kondisi jalan, dan transportasi umum. Yang kedua, apakah ada fasilitas umum di sekitar? Hunian yang nyaman dan memiliki nilai investasi yang tinggi biasanya berada di kawasan yang dekat dengan fasilitas umum. Sebelum membeli, pastikan properti yang kamu pilih memiliki akses mudah ke pusat perbelanjaan atau pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, rumah sakit atau klinik untuk akses layanan kesehatan yang cepat, sekolah atau kampus jika kamu memiliki anak atau berencana menyekolahkan di daerah tersebut. Dan yang ketiga, apakah lokasi tersebut bebas banjir atau tidak? Jangan hanya tergiur harga murah tanpa memperhatikan risiko banjir. Beberapa cara untuk mengecek apakah lokasi aman dari banjir yaitu mengecek riwayat banjir daerah tersebut melalui warga sekitar atau pencarian di internet. Yang kedua, perhatikan ketinggian lokasi dibandingkan daerah sekitarnya. Yang ketiga, lihatlah sistem drainase di sekitar rumah. Pastikan ada saluran air yang baik untuk menghindari genangan air. Dan yang terakhir, kunjungi saat musim hujan untuk melihat langsung kondisi lingkungan ketika hujan turun. Kesalahan keempat yaitu tidak mengecek track record developer. Banyak kasus rumah yang nggak sesuai spesifikasi atau proyek perumahan mangkrak karena developernya yang bermasalah. Ada beberapa tips untuk menghindari kesalahan ini. Yang pertama, cek proyek sebelumnya dari developer. Sebelum membeli rumah, pastikan developer memiliki rekam jejak yang baik dan proyek sebelumnya berjalan dengan lancar. Yang kedua, baca testimoni pembeli lain. Testimoni dari pembeli sebelumnya bisa menjadi gambaran apakah developer benar-benar dapat dipercaya. Yang ketiga, pastikan ada perjanjian resmi sebelum pembayaran DP. Jangan pernah nih sekali-sekali membayar uang muka atau down payment tanpa adanya perjanjian yang resmi dan sah. Perhatikan hal-hal seperti berikut yaitu memastikan ada perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB yang mencantumkan harga, spesifikasi rumah, jangka waktu pembangunan, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang kelima, tidak memahami skema KPR. Kesalahan terakhir yaitu banyak yang asal ambil KPR tanpa memahami skemanya. Hasilnya tiba-tiba cicilan naik drastis karena nggak ngerti jenis bunga KPR yang diambil. Ada beberapa tips untuk menghindari kesalahan ini. Yang pertama, bandingkan bunga KPR dari beberapa bank. Sebelum mengajukan KPR, pastikan kamu membandingkan suku bunga dan skema pembayaran dari beberapa bank. Ada 3 jenis bunga yang perlu dipahami. Yang pertama, bunga fix atau tetap, yaitu besaran bunga tetap selama periode tertentu, biasanya 1-5 tahun. Dan yang kedua, bunga floating atau mengambang, yaitu bunga mengikuti suku bunga pasar dan bisa naik atau turun. Jika suku bunga naik, maka cicilan ikut naik dan sebaliknya teman-teman. Dan yang terakhir nih, yaitu bunga kombinasi, yaitu awalnya fix, lalu berubah menjadi floating setelah periode tertentu, dan ini bisa menjadi opsi aman untuk awal cicilan yang lebih ringan. Yang kedua, tanyakan tentang biaya tersembunyi. Selain cicilan pokok dan bunga, ada beberapa biaya tambahan dalam pengajuan KPR yang sering banget terlewat, seperti biaya administrasi bank, biaya provisi atau persentase dari total pinjaman sebagai biaya pemrosesan KPR, asuransi jiwa dan kebakaran, biaya notaris dan balik nama sertifikat. Jangan ragu untuk bertanya secara detail ke bank tentang seluruh biaya ini agar tidak ada kejutan di kemudian hari. Dan yang ketiga yaitu pilih tenor yang sesuai dengan kemampuan finansial. Tenor atau jangka waktu kredit KPR biasanya berkisar antara 5 hingga 25 tahun. Semakin lama tenor, cicilan bulanan lebih ringan tetapi total bunga yang ditawarkan akan lebih besar. Sebaliknya, tenor pendek membuat cicilan lebih besar per bulannya, tapi total bunganya lebih kecil ya teman-teman. Jadi, jangan sampai salah langkah. Mau tanya-tanya soal skema KPR? Boleh banget nih langsung hubungi nomor ini yaitu 0895 1717 0707. Bakal dibantu secara detail dan tentunya gratis ya teman-teman. Nah, itu dia 5 kesalahan fatal yang sering terjadi saat beli properti. Jangan sampai kamu mengulang kesalahan yang sama ya. Pastikan kamu cek legalitas, sesuaikan budget, perhatikan lokasi,
riset developer, dan pahami skema KPR sebelum membeli rumah, percayakan aja ke Puri Alam Sentosa. Kalau kamu punya pertanyaan seputar properti, langsung tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak orang yang terhindar dari kesalahan ini. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Terima kasih.